حتى ما يسعد سلوك والبعد عن. Mengqadha Ramadan waktunya sangat luas, sehingga hukumnya boleh ditunda, bahkan boleh sampai bulan Sya'ban. Hal ini sebagaimana yang pernah datang riwayat dari Abu Salamah. Beliau mengatakan bahwasannya pernah mendengar Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, kana yakunu alayya shaum min Ramadan. Aku dahulu pernah memiliki hutang puasa Ramadan. Fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban. Dan tidaklah aku bisa mengqadha hutang saya di Ramadan itu kecuali di bulan Sya'ban. Iya, kecuali di bulan Sya'ban. Ini menunjukkan bahwa ya, qadha Ramadan itu boleh ditunda sekalipun sampai bulan Sya'ban yang berikutnya. Namun jamaah yang dirahmati oleh Allah, tetap yang terbaik adalah cepat-cepat membayarnya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengqadha puasa tidak wajib dilakukan secara berurutan. Apabila ada seseorang yang memiliki hutang puasa, punya hutang 3 hari, ya bulan Syawal 1 hari, bulan berikutnya 1 hari, bulan berikutnya 1 hari, nggak ada masalah. Tapi kalau mau langsung 3 hari berurutan, itu juga tentu lebih baik ya. Hal itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka hendaknya diganti di hari yang lain selain daripada bulan Ramadan. Abdullah bin Abbas mengatakan, tidak mengapa jika dalam mengqadha puasa itu tidak berurutan. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita masuk pada permasalahannya. Permasalahan qadha yang terkadang terjadi di sekitar kita. Yang pertama, mengakhirkan qadha puasa sampai masuk puasa tahun depannya. Ada orang yang punya hutang puasa tahun ini 5 hari misalnya, tapi terus dia undur sampai bulan Sya'ban, belum juga dia selesaikan, sampai masuklah puasa tahun depannya. Bagaimana hukum orang yang seperti ini? Apakah orang ini cukup mengqadha puasa yang dulu dia pernah tinggalkan, atau ada kewajiban yang lain? Maka di sini ada silang pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan orang yang seperti ini cukup mengqadha puasa yang dulu dia tinggalkan. Ya, tahun sekarang punya hutang 5 hari, belum dia bayar hutangnya sampai Ramadan berikutnya tahun depan, maka dia cukup membayar hutang yang tahun sekarang ya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dan ini yang lebih kuat, dan ini merupakan pendapatnya Imam Syafi'i dan juga yang lainnya, orang yang seperti ini selain harus mengqadha puasa, dia juga harus memberikan makanan kepada fakir miskin sesuai hari yang dia tinggalkan, seperti membayar fidyah ya. Dia punya 5 hari tahun ini ya, puasa tahun ini punya hutang 5 hari. Dia tidak bisa membayarnya, dia undur-undur terus sampai Ramadan tahun depan datang. Maka kewajiban dia adalah mengganti puasa 5 hari tahun ini plus memberikan makanan kepada fakir miskin. Kalau berupa beras, maka berarti 1,5 kg setiap harinya. Berarti 1,5 kali 5 hari. Dah itu kasihkan fakir miskin, selesai. Dan ini pendapat yang lebih kuat, karena setidaknya ini sebagai bentuk hukuman bagi orang tersebut. Maka kata para ulama, selain mengqadha, dia juga harus membayar fidyah. 1 hari puasa yang dia tinggalkan dibayar dengan 1,5 kg beras. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kasus yang kedua adalah apabila ada orang yang memiliki hutang puasa Ramadan, mana yang harus didahulukan antara mengqadha puasa Ramadan ataukah puasa 6 hari di bulan Syawal? Kata Nabi SAW, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian dia ikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti orang yang puasa 1 tahun penuh. Ya, karena 30 hari dikalikan 10 berapa, Pak? 300. 6 dikalikan 10 60. Berarti 360 hari, sama dengan seberapa? 1 tahun. Nah, kalau ada orang yang punya hutang puasa, mana yang harus didahulukan? Qadha dulu, apakah Syawalnya, atau bahkan boleh digabung? Ya. Jadi dia puasa qadha sekaligus puasa Syawal. Nah, dalam masalah ini jamaah yang dirahmati oleh Allah, kata para ulama, orang yang punya hutang puasa harus membayar puasanya dulu baru puasa sunnah Syawal. Ya. Dan yang kedua, tidak boleh digabung antara puasa qadha dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Tidak boleh digabung niatnya. Ya. Orang yang punya hutang puasa harus membayarnya dulu sebelum dia puasa 6 hari di bulan Syawal. Sehingga tidak boleh kalau dia punya hutang puasa kok kemudian puasa Syawal dulu. Kenapa demikian? Karena jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, orang itu dikatakan boleh berpuasa 6 hari di bulan Syawal kalau puasa Ramadannya sudah penuh dia lakukan. Kalau ada punya hutang, berarti bayar dulu baru kemudian puasa Syawal. Kecuali sangat mepet sekali di bulan Syawal ini, mau nggak mau ini harus menghabiskan puasa sunnah dulu. Karena kalau puasa qadha-nya dulu dia lakukan, dia nggak akan mendapatkan keutamaan puasa sunnah. Maka dalam kondisi ini boleh dia mendahulukan puasa sunnahnya dulu, baru qadha-nya nanti bisa dilakukan setelah itu, bulan-bulan yang lainnya. هذا القرآن يوحدنا